Penyerbuan besar-besaran dilakukan oleh militer Israel di tepi barat bagian utara. Diketahui pasukan Zionis menyerbu 3 kota, yakni Tulkarem, Jenin, dan Tubas. Kamis 29 Agustus 2024 merupakan hari kedua pasukan Israel melakukan agresi di tepi barat. Sejumlah tank dan kendaraan lapis baja IDF bergerak di sepanjang jalanan Jenin. Penyerangan yang dilakukan Israel di wilayah tersebut diketahui menewaskan 16 warga Palestina. Akses ambulans pun diblokir oleh pasukan Zionis. Sebelumnya, tim medis masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina atau PRCS menyatakan bahwa mereka kesulitan menjangkau para korban yang terluka akibat agresi IDF. Terlihat mobil PRCS dan seluruh staf medisnya dihadang oleh kendaraan lapis baja Israel. Kelompok Hizbullah merilis rekaman drone yang menarget peralatan mata-mata Israel. Rekaman itu dibagikan di Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024. Hizbullah memperlihatkan adegan penyerangan di barak-barak Al-Abad dan Doviv di perbatasan Lebanon. Klip tersebut diambil dari drone Hizbullah yang terbang ke arah sistem pengawasan visual yang ada di barak Doviv. Drone Hizbullah itu merekam adanya kamera pengawas yang dipasang oleh IDF. Seketika, drone Hizbullah itu pun langsung menggempur peralatan mata-mata di barak tersebut. Kemudian drone Hizbullah menarget sistem komunikasi di situs Al-Abad. Drone tersebut menghantam sistem itu dan menimbulkan ledakan. Sekutu Hamas itu juga menarget sistem pengawasan visual di situs yang sama. Kamera CCTV yang terpasang di situs itu langsung dihabisi Hizbullah tanpa ampun. Militer Israel merilis rekaman drone mereka yang beroperasi di dalam sebuah masjid. Rekaman tersebut dibagikan di akun X IDF pada Kamis 29 Agustus 2024. Diketahui operasi itu dilakukan IDF di kawasan Yudea dan Samaria. IDF mengklaim pasukannya menemukan sebuah masjid yang digunakan sebagai pusat operasi. Tak hanya itu, militer Israel menyatakan bahwa tempat ibadah itu dialihfungsikan menjadi laboratorium bahan peledak. Di awal video, drone itu mendapati foto-foto para martir dan militan Palestina yang tertempel di tembok. Di ruangan tersebut terlihat kabel-kabel menjuntai dan terkoneksi ke kamera pusat operasi. Drone IDF itu juga mendapati sejumlah perangkat untuk pembuatan senjata, termasuk mesin las dan sekantung kalium. Dari rekaman itu, IDF juga melihat adanya beberapa bahan peledak yang terkoneksi ke kabel dan siap untuk diaktifkan.
Pasukan Israel diketahui menarget 2 konvoi bantuan di jalur Gaza dalam sehari. Penargetan pertama, IDF sengaja menyasar konvoi kendaraan pangan PBB. Diketahui mobil PBB itu sedang berjalan mendekati pos pemeriksaan militer Israel di Wadi Gaza pada Selasa 27 Agustus 2024. Dikutip dari Tribun News, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric mengatakan 10 tembakan melesat ke arah mobil PBB itu. Padahal mobil tersebut dipasangi stiker simbol PBB dengan jelas. Beberapa jam setelahnya, IDF dikabarkan menarget konvoi bantuan yang dikoordinasikan oleh ANERA, LSM yang berbasis di Amerika. Diketahui konvoi bantuan itu tengah membawa pasokan medis dan bahan bakar yang akan disalurkan ke sebuah rumah sakit di Gaza. Konvoi tersebut tetap menjadi sasaran IDF meski telah mendapat izin dari militer Zionis. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan beberapa pekerja. Namun IDF justru memutarbalikkan fakta dan menuding perlawanan Palestina lah yang merebut kendali konvoi tersebut. Israel menuding Iran membiayai militan Palestina untuk menggelar pelatihan militer di tepi barat. Hal tersebut disampaikan pejabat senior Israel pada Kamis 29 Agustus 2024 seusai IDF menyerang tepi barat secara besar-besaran. Dikutip dari Tribun News, pejabat tersebut mengatakan bahwa Iran selama ini menjadi penyokong di balik kekuatan militer di wilayah tersebut. Pejabat senior Israel itu mengklaim operasi yang dilakukan IDF merupakan upaya pihaknya untuk menghancurkan dukungan Iran terhadap perlawanan Palestina. Iran disebut terlibat dalam melengkapi, merencanakan hingga membangun infrastruktur perlawanan Palestina di tepi barat. Pejabat Iran juga dituding menyediakan uang, senjata, dan pelatihan militer untuk militan Palestina. Tentara Israel melakukan serangan besar-besaran di tepi barat sejak Selasa 27 Agustus 2024 malam. Dalam serangan itu sedikitnya 16 warga Palestina tewas. Namun saat pasukan Zionis bergerilya, mereka mendapatkan perlawanan dari warga sipil Palestina. Menilik video yang beredar, terlihat kendaraan lapis baja Israel melaju di jalanan Beit Rima, barat laut Ramallah. Saat melewati jalanan itu, kendaraan militer Israel dihantam sejumlah barang. Rupanya, warga sipil Palestina melemparkan benda-benda seperti tong hingga batu ke arah kendaraan IDF itu. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Rabu 28 Agustus 2024. Saat sejumlah barang itu menghantam kendaraan lapis bajanya, tentara Israel langsung tancap gas. Mereka menambah kecepatan laju kendaraan tersebut untuk menghindari amukan warga Palestina. Houthi Yaman merilis sebuah video saat pihaknya membajak kapal tanker minyak Saudian di Laut Merah. Rekaman itu diambil dari drone dan memperlihatkan sisi luar kapal
serta jalan-jalan di kokpitnya. Terlihat pula seorang pejuang Houthi menenteng senjatanya dan berjalan di dalam kapal. Tampak pula kobaran api di sejumlah titik kapal tersebut. Sisi samping kapal juga terlihat bolong, diduga akibat serangan dari Houthi. Di akhir video, peledak yang dipasang otomatis oleh Houthi diledakkan secara serentak. Kalimat takbir pun mengiringi peledakan kapal tanker minyak tersebut. Meski begitu, rekaman tersebut tak menampilkan kerusakan pada inti kapal tempat minyak disimpan. Rekaman tersebut dirilis Houthi pada Kamis 29 Agustus 2024. Militer Israel alias IDF merilis rekaman detik-detik saat pihaknya melakukan operasi di daerah Samaria Utara. Dalam penyerangan itu, IDF membunuh kepala Hamas di Jenin, yakni Bassem Hazem. Ia diidentifikasi bersama dengan militan Hamas lainnya di dalam sebuah mobil. Hazem disebut terlibat dalam melakukan dan mengarahkan serangan penembakan serta pengeboman. Ia juga diklaim mengembangkan kegiatan militan Palestina di wilayah Yudea dan Samaria. Menilik rekaman yang dibagikan IDF di X Jumat 30 Agustus 2024, terlihat rekaman drone saat kendaraan militer IDF menghadang mobil yang ditumpangi Hazem. Tampak Hazem dan militan Hamas lainnya keluar dari mobil dan berusaha untuk melarikan diri. Namun pelarian kepala Hamas di Jenin itu dibidik oleh drone IDF yang melayang di udara. Alhasil bom pun dijatuhkan tepat saat Hazem berusaha meloloskan diri dari pasukan Israel yang mengepungnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.